hati dalam panggilannya. Bangkitlah dan bercahayalah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan bercahayalah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan nyata, bangkit dan bercahaya. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Angkat wajahmu, pandang sekelilingmu, lawatan Tuhan telah nyata atas hidup kita. Persiapkan hidupmu bagi Dia, bersatu hati dalam panggilannya. Bangkitlah dan bercahayalah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan bercahayalah, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan nyata.
serahkan semua bagimu sebagai syukur dan korban yang terbaik. Ku mau jadi penyembahmu selama hidupku, memujimu. Ku mau selalu menyembahmu selama hidupku, memuliakanmu. Selalu dekat padamu. Ini hidupku, ku serahkan semua bagimu sebagai syukur dan korban yang terbaik. Ku mau jadi penyembahmu selama hidupku, memujimu. Ku mau selalu menyembahmu selama hidupku, memuliakanmu. Ku mau jadi penyembahmu selama hidupku, memujimu. Ku mau selalu menyembahmu selama hidupku, memuliakanmu. Penyembahmu selama hidupku, memujimu. Ku mau selalu menyembahmu selama hidupku, memuliakanmu selama hidupku, memuliakanmu selama hidupku, memuliakanmu. Inilah kerinduanku ya Tuhan, untuk terus memuliakan Engkau seumur hidupku, karena Engkau adalah Tuhan yang layak disembah. Namamu berkuasa di bumi dan di surga. Namamu ajaib Yesus, Kau layak disembah. Selama hidupku menyembahmu. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa pastinya. Mari kita mau sama-sama, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari kita sama-sama, kita mau siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Kami berkumpul Tuhan, kami rindu mau menyembah. Kami rindu untuk memuji Engkau Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan menerima setiap puji-pujian, setiap pengagungan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.
Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih. Ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap janji-janjimu, dan kami mau percaya itu semua. Mari mau terus bersorak bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Boleh tengok kanan kiri dan berikan tos. Katakan engkau diberkati, aku pun diberkati. Haleluya. Mari kita mau terus bersorak bagi Tuhan. Terpuji-pujilah engkau Yesus. Woo! Mari kita mau tepuk tangan sama-sama. Mari katakan Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hati ku percaya. Ku bersuka cita karena pertolongannya, dan menyanyikan syukur kepadanya. Terpujilah Tuhan, terpuji namamu, serajai perbuatan tanganmu. Terpujilah Tuhan, ku puji namamu. Engkau yang berkuasa, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Namamu di atas segala nama. Haleluya, Yesus. Mari katakan Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Padanya hati ku percaya. Bersuka cita karena pertolongannya, menyanyikan syukur kepadanya. Hey! Terpujilah Tuhan, terpuji namamu, serajai perbuatan tanganmu. Terpujilah Tuhan, terpuji namamu. Engkau yang berkuasa, Allah yang perkasa. Namamu di atas segala nama. Hanya namamu saja Tuhan yang berkuasa. Engkau raja di atas segala raja. Haleluya. Pujilah Tuhan, terpuji nama. Mari sorakan, katakan serajai perbuatan tanganmu.
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tiba dalam janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita mau sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Saya lebih, engkau lebih dari pemenang. Mari katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oke, tak dulu. Coba saya mau dengar suaranya kurang keras ya. Iya. Coba ya, saya mau saudara saja sendiri katakan, haleluya. Mana suaranya? Katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita sekali lagi katakan, lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, segala raja. Haleluya. Bangkitlah MCC. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Hey, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Katakan, engkau lebih dari pemenang, saya pun lebih dari pemenang. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Wow. Kau luar biasa Tuhan. Wow. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Pagi hari ini kami mau terus dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Terus penuhi hati setiap kami Yesus. Kami rindu lebih lagi Tuhan, mendengar suara-Mu Bapa. Mendengar Engkau berkata kepada kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu.
ditata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Ku agungkan Yesus, ku agungkan. Katakan Yesus Raja, Yesus Raja, Dia yang berkuasa, kuasa dan layaki. Mari sekali lagi katakan, ku agungkan Yesus, Yesus Raja, Yesus Raja. Hanya Kau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa dan layaki sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki. Mari sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Kau layaki sembah, Kau layaki sembah. Kau layaki Terima kasih. Haleluya. Sungguh ibadah ini semuanya tentang Engkau Tuhan. Cuma Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Cuma Engkau yang layak diagungkan hari ini lagi Tuhan. Dan kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan semua korban persembahan kami Tuhan. Dengan korban ucapan syukur kami Tuhan. Bibir yang memuliakan Engkau Tuhan. Biar Engkau berkenan dengan setiap korban yang kami naikkan hari ini Tuhan. Karena sungguh kami sadar bahwa kami gak akan pernah bisa balas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar hidup kami, biar bibir mulut kami Tuhan terus mengagungkan Engkau sepanjang umur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi buat hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Sekarang waktunya Tuhan menyatakan lagi isi hati dan kehendak-Mu buat setiap kami Tuhan. Karena kami tahu dunia dengan segala keinginannya sedang berjalan menuju kepada kesudahannya. Tetapi orang-orang yang mengerjakan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Nyatakan kehendak-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami dan mari Roh Kudus jamah setiap kami. Hiburkan, kuatkan, sembuhkan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabar saudara? Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar saudara? Waduh, Pak Sony bisa mengalahkan semua kumpulan suara kita. Suara saudara dikumpulin jadi satu, kalah sama suara Pak Sony. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Sony dan Ibu serta tim pengembalaan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan saya berdiri lagi menyampaikan firman Tuhan. Merupakan sebuah kehormatan Pak Sony dan Ibu berdiri di hadapan Bapak, Ibu, Saudara yang luar biasa hari ini. Saya percaya anugerah Tuhan bersama-sama dengan kita.
Dan itu yang terus menjadi kekuatan buat setiap kita. Kita ada bukan karena kekuatan kita ada karena kasih karunia Tuhan. Terus menyertai perjalanan hidup setiap kita. Amin saudara. Nah kita masih ada di bulan September, kita masih bicara soal membimbing. Mari kita lihat handout kita. Saya mengambil tema untuk firman Tuhan hari ini, kalau saudara senang dengan tema, pelayan yang bertumbuh dewasa. Saudara mungkin ingat sebuah statement bilang begini, menjadi tua itu pasti. Saudara tidak bikin apa-apa, makan, minum, tidur, saudara akan pasti menjadi dia. Setiap hari kita pasti bertambah tua. Saudara nggak usah bikin apa-apa. Tetapi menjadi dewasa itu adalah keputusan kita. Itu pilihan kita. Tidak ada relevansi antara usia yang tua dengan kedewasaan. Sama-sama bilang amin. Saya tahu bahwa banyak orang yang umurnya sudah banyak. Saya juga umurnya sudah banyak, saudara. 53 cukup banyak. Makanya sudah anggota UMAS, Pak Sony. Tetapi umur yang banyak itu enggak menjamin kedewasaan. Ada orang-orang yang umurnya masih muda, tetapi karena dibentuk oleh situasi, oleh keadaan, oleh kondisi, mereka bertumbuh jadi orang-orang yang cepat menjadi dewasa. Nah, saya mau bilang begini, sumber persoalan dalam kekristenan, sumber persoalan terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah begini, banyak di antara kita senang jadi orang Kristen, tetapi kita nggak mau bertumbuh. Dengar baik-baik, kenapa kita harus bertumbuh? Karena cuma orang-orang yang bertumbuh jadi dewasa yang akan kuat memikul banyak hal. Saya punya banyak anak di rumah, ada satu anak laki-laki saya, umur 13 tahun, sudah lebih tinggi dari saya, cuma agak kurus. Saya suruh dia satu saat angkat beras 50 kilo, saudara. Beratnya dia mungkin sekitar 40-an kilo, saya suruh dia angkat beras 50 kilo, lebih tinggi dari saya. Waktu dia angkat, saudara, dia paksa dengan semua kekuatan tenaga, dia coba angkat. Nggak bisa, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia seret itu karung beras, saudara. Karena dia nggak sanggup pikul. Saya bilang, namanya Yosep, Yosep, papi kasih makan kamu udah lebih besar dari papi sekarang. Kok ngangkat gini aja nggak bisa. Nggak kuat papi. Lihat. Papi ini lebih pendek dari kamu. Tapi ngangkat karung 50 kilo. Kecil. Maksa saudara. Pinggang juga udah agak sakit saudara ya. Waktu itu saya angkat itu beras 50 kilo. Dan dia melotot ngeliat saya. Wih papi kok bisa? Dia gak bisa saudara. Sudah lebih tinggi dari saya. Sampai di dapur saya tanya sama dia, kamu tahu kenapa papi bisa dan kamu gak bisa? Kamu biar lebih tinggi dari papi. Dengar, otot kamu masih anak-anak. Otot yang masih anak-anak itu gak kuat mikul beban yang terlalu berat. Saya walaupun kecil, otot saya ini udah dewasa. Makanya saya kuat memikulnya. Kenapa kita perlu bertumbuh jadi dewasa? Karena begini, kalau kita masih terus dalam keadaan kanak-kanak, kita nggak akan kuat memikul banyak hal dalam kehidupan. Dan saya mau bilang begini, kehidupan yang kita hadapi setiap hari itu menyodorkan banyak sekali beban dan pikulan. Bayangkan Ibu Jen harus pikul Pak Sony. Itu beratnya minta ampun saudara, tapi itu yang harus dihadapin. Belum kita harus hadapi anak-anak kita dengan segala macam persoalan mereka. Yang dikit-dikit please deh ma, please deh pak, ngerti dong.
Makanya kita perlu bertumbuh jadi dewasa. Yang kita mau belajar dari kisah pasal yang ke-11 dari seorang yang bernama Barnabas. Kita bisa membaca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya bacakan saja dengan cepat, demikian firman Tuhan. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena, perhatikan baik-baik, karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ayat 20. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus yang kita kenal kemudian menjadi Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit oleh kuasa roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Ayat 29, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kita kembali kepada handout kita. Pendahuluan saudara, lihat, gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kemudian gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang apa saudara? Iya, saudara sudah sempurna? Cuma Andra and the Backbone yang bilang sempurna. Iya kan? Kita belum ada yang sempurna. Jadi kalau sampai ada cowok yang bilang kamu sempurna, itu gombal. Itu pasti ada maunya. Nggak ada yang sempurna, betul? Walaupun dia nyanyi di depan kita, kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Gombal itu. Nggak ada yang sempurna, kita belum sempurna. Saya pun mengakui bahwa saya belum sempurna. Kita adalah orang-orang yang apa? Kita adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada melalui sebuah proses. Percayalah begini, menjadi dewasa, menjadi sempurna adalah sebuah proses yang gak ujuk-ujuk. Ditumpangin tangan sama Pastor Sony sudah jadi sempurna, enggak. Sebuah proses perjalanan yang harus kita lewati. Dan salah satu proses yang kita harus lewati ketika kita bicara soal gereja ini, maka ada proses membimbing dan dibimbing. Itu proses yang akan membawa kita menuju kedewasaan. Sekali lagi, proses membimbing dan dibimbing itu adalah proses yang harus semua kita lewati. Kalau saudara mau bertumbuh, menjadi orang-orang yang akhirnya sempurna, dewasa dalam Tuhan. Amin. Artinya begini, kalau saudara nggak lewati proses ini, salah satu proses ini, saya mau bilang begini, saudara akan menjadi orang-orang yang nggak akan pernah bertumbuh. Sama-sama bilang, saya perlu dibimbing. Kenapa? Karena kita belum sempurna. Kalau saudara nggak mau dibimbing, jangan-jangan saudara merasa sudah sempurna. Dan kemudian setelah kita dibimbing, kita harus masuk tahap yang berikutnya, membimbing. Cuma orang-orang yang sudah pernah mengalami proses dibimbing yang bisa
Saudara nggak bisa terus, oh saya maunya dibimbing terus, nggak bisa. Kita harus bertumbuh. Ketika kita sudah bertumbuh, kita akan masuk ke dalam sebuah proses gini. Kita membimbing orang lain. Baik dibimbing maupun membimbing, kita harus melewati proses ini. Karena cuma dengan proses itu kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa dan sempurna. Dalam pembacaan kita ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Barnabas. Yang dalam bahasa Yunani punya arti begini, dia itu son of rest. Arti nama Barnabas itu son of rest. Anak apa ya? Perteduhan, anak istirahat, anak penghiburan. Jadi bapaknya, ibunya waktu memberi nama anak ini mengharapkan begini. Orang kalau ketemu dengan Barnabas itu hidupnya langsung tenang. Hidupnya langsung bersuka cita. Semua orang yang ketemu dengan Barnabas akan mengalami ini. Dan Alkitab yang kita baca hari ini, bacaan yang kita baca menunjukkan begini. Ya memang seperti itu Barnabas. Hidupnya sesuai dengan namanya. Amin. Hidupnya sesuai dengan orang Kristen sekarang agak susah Pak Sony. Makanya di luar sana bilang nama nabi, kelakuan babi. Nama Petrus, nama Yohanes, nama Paulus, waduh, kelakuan. Kita belajar dari seorang yang bernama Barnabas. Dia seorang pelayan yang luar biasa menurut saya. Dan saya tahu dia bukan orang yang sempurna, tetapi dia adalah seorang yang terus mau belajar. Terus mau begini, dalam kehidupannya akhirnya dia menemukan bahwa enggak penting reputasi, enggak penting semua pencapaian. Yang penting gini loh, hidup saya berguna buat kerajaan Allah. Hidup saya berguna buat pelayanan. Hidup saya berguna buat banyak orang. Itu yang paling penting. Amin. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di gereja ini kita enggak sedang berlomba-lomba mengejar kedudukan, mengejar posisi. Karena kalau yang jadi orientasi kita adalah kedudukan atau posisi, saya mau bilang begini, waduh kita bisa sikut-sikutan. Yang paling penting jalani prosesnya, masalah kedudukan, posisi, itu mah kepercayaan Tuhan aja kok. Nggak usah dicari-cari, nggak usah dikejar-kejar, kalau udah waktunya Tuhan angkat kita. Kan yang paling penting dari sebuah pelayanan bukanlah posisi, bukan kedudukannya yang paling penting dalam pelayanan. Yang paling penting itu adalah dampak kehidupan kita, fungsi kehidupan kita. Kalau saudara tidak punya posisi, tidak punya kedudukan dalam gereja ini, tapi kehidupan saudara berdampak buat orang lain, banyak orang yang disukakan dengan hidup saudara. Saudara adalah orang penting buat gereja ini. Nggak usah ngejar itu saudara. Belajarlah dari bacaan kita hari ini tentang seorang yang bernama Barnabas. Yang pertama, kalau kita izinkan kehidupan kita bertumbuh sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai orang yang dibimbing, sebagai orang yang membimbing. Kalau kita bertumbuh, maka ini yang terjadi saudara. Yang nomor satu apa saudara? Di handout saudara lihat di orang yang bertumbuh tidak akan pernah memikirkan dirinya sendiri. Orang-orang yang bertumbuh jadi dewasa adalah orang-orang yang tidak pernah cuma mikirin dirinya sendiri. Dia mikirin juga orang lain. Pertanyaannya buat kita, apa yang mendominasi pikiran saudara? Apa yang mendominasi hatimu hari ini? Apakah urusanmu, kepentinganmu sendiri, atau kepentingan orang lain, atau urusan orang lain? Halo? Ada orang yang kelihatannya peduli sama orang lain, sebenarnya otaknya dipikirkan, yang ada dalam pikirannya dipenuhi cuma begini, kepentingan saya. Saya nolong orang lain untuk kepentingan saya. Enggak bisa. Orang yang bertumbuh seperti Barnabas yang kita pelajari hari ini adalah orang yang enggak mikirin dirinya sendiri. Saudara tahu waktu dia diutus, dengar saudara, waktu jemaat Yerusalem mengutus Barnabas, keadaannya bukan keadaan yang mudah. Dia harus pergi kepada orang-orang yang sudah tercerai-berai karena apa? Bukan karena supaya dapat kehidupan yang lebih layak, bukan karena itu. Mereka tersebar ke beberapa daerah keluar dari kota Yerusalem
karena aniaya. Artinya begini, di Yerusalem itu ada aniaya, di sekitar Yerusalem juga ada sebuah aniaya terhadap orang-orang Kristen. Bahkan kalau saudara membaca tadi, istilah Kristen pertama kali muncul di Antioquia, itu bukan istilah yang bagus pada zaman itu. Istilah Kristen itu merupakan sebuah penghinaan, pelecehan waktu itu. Sekarang kita bangga jadi orang Kristen, betul? Pada zaman Alkitab ini ditulis, saudara, itu merupakan sebuah penghinaan jadi orang Kristen. Istilah Kristen itu pelecehan. Karena orang Kristen, maaf saudara, dikejar-kejar seperti binatang yang boleh diburu. Boleh diperlakukan apa saja. Dan dalam keadaan kayak begini, Barnabas diutus kepada jemaat Tuhan. Dan resikonya adalah, coba kita lihat di PowerPoint. Orang yang bertumbuh tidak memikirkan diri sendiri. Dia tetap melayani jiwa-jiwa walaupun ada resiko. Apa resikonya? Aniaya. Sudah lihat ayat 19. Kemudian ada kelaparan dan ada kesulitan. Saudara kalau diutus dengan resiko kayak begini, mau saudara? Berat. Bahkan pendeta sekalipun agak sulit saudara. Tapi bersyukur gembala saudara mau saudara. Walaupun tidak menjanjikan, waduh Pak ini kering di sini Pak. Kita tetap pergi. Kenapa? Karena kita tahu begini, yang kita kerjakan bukan keinginan kita. Kita mau nyasi pergi mengunjungi keluarga-keluarga yang kalau bisa begitu pulang selesai pelayanan Pak Sony, waduh ada salam tempelnya, haleluya puji Tuhan. Kita jauhi kalau bisa begini, pelayanan-pelayanan yang kalau kita pergi meninggalkannya bukan kita dapat sesuatu, kita masih harus beri sesuatu. Kalau bisa kita jauh-jauh dari situ. Kalau saudara mau tahu apakah saudara sedang bertumbuh atau enggak? Lihat, apakah saudara masih mikirin diri saudara sendiri? Atau saudara sudah merdeka dari semua kepentingan dan keinginan-keinginan pribadimu? Itu ukuran yang bisa kita lihat. Cuma saudara dan Tuhan yang tahu, saya emang enggak tahu. Pak Sony juga enggak tahu sebagai gembala, apakah saudara sedang bertumbuh atau enggak. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat setiap kita. Yuk kita perhatikan diri kita. Tanda ciri orang yang orang yang bertumbuh dewasa, orang yang tidak mikirin dirinya sendiri. Walaupun ada resiko saudara. Mikirin orang lain, mikirin pelayanan itu ada resiko. Resikonya kita bisa dianiaya, kita bisa ditinggalkan, kita bisa salah mengerti, kita bisa difitnah, kita bisa digosipkan. Itu resiko-resiko yang kita tanggung. Bahkan kita bisa mengalami kekurangan. Tapi kalau kita nggak hidup cuma untuk diri kita sendiri, saya percaya kita akan bisa mengerjakan semuanya ini dengan sukacita. Barnabas mengerjakan ini dengan penuh sukacita. Karena dia tahu begini, ada kasih karunia Tuhan yang akan menyertai dia. Dia percaya begini, kepada orang-orang yang dilayani, ada kasih karunia Tuhan yang akan menyertai mereka. Orang yang tidak memikirkan diri sendiri itu selalu begini, selalu memberi nasihat yang menguatkan. Dan kemudian sesuai namanya ya, dia itu anak penghiburan. Di mana Barnabas ada, selalu gini loh, ada nasihat, ada kekuatan yang dibagikan buat orang lain. Sehingga orang-orang yang berdekatan dengan Barnabas akan merasa begini, aduh kita tenang banget ya. Ini nih orang yang bikin kita tenang. Situasinya mungkin gak berubah, situasinya mungkin masih sulit. Tapi kalau ada orang ini kata-katanya tuh bikin kita tenang, bikin kita teduh, bikin kita sukacita. Itu orang gak mikirin dirinya sendiri. Jangan orang udah susah, kabar yang kita bawa, kabar yang bikin susah. Wah emang gak bisa Bu, ibu sih kayak begini. Ini kan kesalahan ibu. Ya udah tahu Pak,
Situasinya mungkin kayak begini, kita udah tahu, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi lah. Kasihlah kata-kata yang menguatkan, menghiburkan, itu jauh lebih penting. Saya mau bilang begini, orang yang bertumbuh dewasa adalah orang yang selalu memberikan kekuatan buat orang lain. Walaupun kadangkala dia sendiri sebenarnya sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami tantangan. Tapi gini, kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu menguatkan, selalu menguatkan. Enggak semua orang mau dengar cerita kesusahan kita kok. Ingat itu, enggak semua orang mau dengar kesusahan kita. Tapi semua orang ingin mendengar kabar baik dari kita. Jangan datang orang susah, ya sama Pak, saya lebih parah Pak. Bapak bersyukur, masih kayak begini, saya Pak lebih parah. Orang gak mau denger itu Pak. Kasihlah kata-kata yang membangun, menguatkan mereka, walaupun kita sedang mengalami kesulitan. Amin. Ini orang yang sedang bertumbuh. Ini orang yang bisa membimbing akhirnya. Saya percaya saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika saudara bertumbuh jadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Kita ngerti sekarang bahwa ternyata orang gak suka kok dengar cerita kesusahan kita. Orang lebih senang mendengar kabar baik dari mulut kita. Dan saya berdoa, saya berharap kata-kata itu yang keluar dari mulut setiap kita. Amin. Dan kemudian selalu berbuat baik. Orang yang bertumbuh dewasa adalah orang yang selalu berbuat baik. Walaupun kadang-kadang ini berbuat baik disalah mengerti, kita akan tetap berbuat. Bisa saudara? Disalah mengerti tapi tetap berbuat baik, bisa? Harusnya bisa. Kalau saudara mau tahu saudara sedang bertumbuh atau enggak? Waktu orang jahatin saudara, saudara masih tetap bisa berbuat baik. Sampai dia bingung, gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Bukan kepahitan saudara. Ngapain Pak Sony kita berbuat orang kayak begitu mah udah gak usah dikasih hati Pak Sony. Itu orang kelewatan gak tahu diri, udah ditolong malah bikin susah kita. Saya mau bilang begini. Orang yang mau melayani Tuhan adalah orang yang siap terus berbuat baik. Walaupun situasinya tidak menguntungkan buat kehidupannya. Mazmur 126 bilang begini. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Orang yang berjalan maju walaupun menangis, walaupun susah, walaupun sedih hatinya. Menangis tapi tetap jalan maju. Sambil apa? Sambil menabur benih. Akan pulang dengan bersorak-sorai. Jangan pernah izinkan kepahitan ada dalam pelayanan, dalam gereja ini. Saya berdoa, saya berharap saudara tidak ada seorang pun yang mengalami kepahitan di antara saudara. Dengar, kepahitan itu bukan karena orang lain. Saudara tahu kepahitan itu bukan karena orang lain. Betul? Sikap perbuatan orang lain gak bisa bikin kita pahit. Yang bisa bikin kita pahit apa? Keputusan kita. Kenapa? Kapan keputusan kita salah? Dengar baik-baik ini. Kalau saudara sedang mengalami kebencian, saudara sedang mengalami kekecewaan yang dalam, saudara sedang mengalami kepahitan, dengar baik-baik. Ini tanda saudara sedang jauh dari kasih karunia. Karena Ibrani pasal 12 ayat 15 begini, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia, supaya jangan timbul akar yang, oh saya tahu ternyata begini, akar pahit itu bukan karena orang lain mengatakan sesuatu tentang hidup saya. Saya tahu begini, ternyata kepahitan bukan karena orang lain melakukan sesuatu yang menyakitkan, mengecewakan saya. Bukan, tetapi saya menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Itu tanda kalau saudara sedang mengalami kepahitan berarti saudara sedang jauh dari kasih karunia Tuhan. Dan kalau saudara kepahitan, saudara kecewa, dengar baik-baik.
saudara pasti akan berhenti berbuat baik. Enggak ada orang kepahitan berbuat baik. Enggak ada. Bertumbuhlah jadi orang-orang dewasa. Yang kedua, orang yang bertumbuh senang melayani bersama-sama. Sama-sama katakan bersama-sama. Orang yang bertumbuh adalah orang yang senang bersama-sama, melayani bersama. Enggak senang cuma sendirian. Makanya dalam kisah yang kita baca, nanti saudara bisa perhatikan lagi di rumah saudara, Barnabas itu pergi cari Saulus. Walaupun notabene begini, Saulus itu adalah seorang yang terkenal sebagai orang yang jahat. Dan dia baru dapat panggilan dari Tuhan. Artinya begini, ini pendatang baru nih. Yang nanti kita tahu akhirnya begini, Paulus malah lebih populer dibandingkan Barnabas. Tapi Barnabas enggak pernah punya ketakutan dalam dirinya. Yang penting saya melayani bersama-sama. Enggak peduli nanti dia lebih terkenal dari saya, enggak masalah buat saya. Enggak masalah begini, nanti mungkin orang akan lebih mengutamakan Paulus dibandingkan dia. Enggak masalah buat Barnabas. Yang penting begini, kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Amin. Mana yang lebih penting? Bersama-samanya atau kitanya? Dalam gereja ini mana yang lebih penting? Saudaranya atau bersama-samanya? Harusnya bersama-sama itu jauh lebih penting dibandingkan kitanya. Amin. Nah, resikonya bersama-sama itu kemungkinannya adalah begini. Ada 1-2 di antara kita yang akan lebih menonjol dibandingkan kita. Masalah buat kita? Harusnya enggak masalah. Barnabas enggak jadikan itu persoalan. Kenapa? Karena dia seorang yang mau bertumbuh. Dia seorang pelayan yang mau bertumbuh di hadapan Tuhan. Bertumbuh jadi dewasa. Kemudian Paulus dan Barnabas akhirnya begini. Satu saat mereka berpasangan terus dalam pelayanannya. Satu saat dalam Kisah pasal 15. Mereka harus berpisah jalan. Karena ada perbedaan pendapat. Nih, hebatnya di sini nih. Jangan pernah berpikir begini. Wow, kalau kita pelayanan, kalau kita di gereja ini gitu. Karena kita orang-orang Kristen pertama. Kita sama-sama jemaat MCC. Enggak mungkin ada. Enggak mungkin ada gesekan. Oh, kita kan sama. Enggak mungkin saudara. Orang saya adik kakak 5 orang aja kadang-kala beda kok. Tapi perbedaan, gesekan itu bukan hal yang penting buat kita. Karena kita merasa begini, kita mengerti begini bahwa gesekan itu cuma sebuah proses yang harus kita lewati dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Dalam proses membimbing dan dibimbing. Ada gesekan, itu proses yang harus kita lewati. Dan itu bukan penting, itu bukan sesuatu yang penting buat kita. Yang paling penting buat setiap kita adalah apa? Hidup kita bisa tetap berguna bagi pelayanan. Bayangkan kalau gesekan di antara kita justru menghancurkan pelayanan di tempat ini. Betapa kecewanya Tuhan. Tuhan selamatkan kita, Tuhan mati buat setiap kita. Bukan supaya hidupmu jadi batu sandungan buat orang lain. Engkau ada di dalam jemaat ini, Tuhan taruh saudara dalam jemaat ini. Bukan untuk jadi batu sandungan buat orang lain. Saya ngerti ada perbedaan, ada gesekan di antara kita. Banyak sekali perbedaan di antara kita. Tapi itu bukan alasan untuk kita menimbulkan akhirnya begini. Percikan-percikan dalam jemaat ini. Api-api yang akhirnya bisa membakar semua. Jangan saudara. Belajar dari Barnabas walaupun akhirnya begini. Alkitab kemudian menulis bukan Barnabas Paulus. Selalu Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas. Artinya gitu. Barnabas kemudian menjadi orang kedua. Bukan orang pertama lagi. Padahal yang menemukan Paulus pertama Barnabas. Paulus dalam keadaan yang sulit dikejar-kejar untuk dibunuh. Barnabas yang datang bawa dia dari Tarsus, bawa dia ke Antioquia untuk selamatkan dia. Dan kemudian Paulus yang lebih melesat pelayanannya. Enggak masalah buat Barnabas. Masih masalah buat saudara? Kalau masih masalah buat saudara, jangan-jangan saudara belum bertumbuh jadi orang-orang yang dewasa. Akhirnya dalam handout saudara, saya menulis begini. Ada saatnya dalam pelayanan kita sepertinya memiliki perbedaan. Tetapi kita harus menyikapinya dengan dewasa. Amin.
Perbedaan harus disikapi dengan dewasa. Tidak saling menjatuhkan. Tidak saling apa lagi? Menghancurkan. Tidak saling melemahkan. Saya berharap di tempat ini tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya berharap ada perbedaan, ada gesekan, tetapi kita tetap saling membangun, saling menguatkan. Amin. Kalaupun ada masalah saya sama Ibu Modi, biarkan itu jadi masalah saya sama Ibu Modi, nggak usah libatkan orang lain. Kalau saya ada masalah sama Ibu Jen, biarkan itu jadi masalah saya dengan Ibu Jen, nggak usah libatkan orang lain. Saya nggak perlu hancurkan hidup Ibu Jen karena masalah saya berdua dengan dia, nggak perlu. Saya nggak perlu melemahkan orang-orang di sekitar Ibu Jen cuma gara-gara masalah saya dengan Ibu Jen, nggak perlu. Bertumbuhlah jadi orang-orang yang dewasa. Dan saya menyimpulkan dengan ini, semua kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Baik yang membimbing maupun yang dibimbing. Semua kita harus bertumbuh dewasa. Statement yang terakhir ini, tetap menjadi kanak-kanak adalah penghalang terbesar dalam pelayanan. Kalau saudara mau gereja ini bertumbuh dengan cepat, kalau saudara ingin melihat bahwa jemaat ini bertumbuh dengan hebat, hal terbaik yang kita bisa lakukan adalah bertumbuhlah jadi jemaat yang dewasa. Karena ternyata saya menemukan begini, masalah muncul dalam pelayanan karena pelayan-pelayan Tuhan belum dewasa. Yang dibimbing, yang membimbing podo wae. Belum dewasa. Ngomong ini, balas ngomong itu. Ngomong ini, belum dewasa kita. Bertumbuhlah jadi orang dewasa. Mari main musik, saya undang maju ke depan karena mereka sudah berdiri di depan dari tadi. Ini sen alus buat saya, saudara. Saya terintimidasi dengan mereka berdiri di situ, saudara. Tapi puji Tuhan, yang penting pesan firman Tuhan disampaikan buat kita, amin. Saudara tangkap baik-baik, dengar baik-baik. Tuhan mau pakai saudara dengan luar biasa. Tapi cuma orang-orang dewasa yang akan melakukan perkara-perkara besar. Anak-anak gak akan punya kesempatan untuk melihat perkara-perkara besar. Makanya waktu saya kanak-kanak saya berpikir, kapan saya besar ya? Kalau saya besar saya bisa begini, saya bisa begitu. Saya bisa ke sana, saya bisa ke sini. Cuma orang-orang dewasa yang bisa melakukan perkara-perkara besar. Cuma orang-orang dewasa yang bisa melihat kesempatan-kesempatan besar dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita datang sama Tuhan hari ini. Kita belum dewasa, kita belum sempurna memang hari ini. Kita sedang berproses menuju jadi orang-orang yang dewasa. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan dalam hatimu, dalam proses saudara berjemaat di tempat ini, mungkin ada bimbingan-bimbingan yang saudara merasa itu gak berkenan di hati saudara. Saya cuma mau bilang begini, itu proses yang saudara harus lewati. Jalani aja prosesnya, percayalah. Tuhan sedang bawa saudara kepada rancangannya yang hebat. Untuk jadikan saudara jemaat-jemaat yang dewasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yo, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. terima kasih Ku kan teguh bersamamu Tuhan. jaringan Haleluya, bersamamu untuk kemuliaan. Sama-sama katakan mengiringmu. Mari kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur
lagi. Aku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan aku berjandamu untuk memuliakanmu. Sebelum kita sama-sama berdoa, saya mau bilang begini saudara, bahwa semua pelayanan yang dikerjakan dalam gereja ini adalah proses yang sedang saudara harus lewati dalam hidup saudara. Semua pelayanan yang dikerjakan oleh gereja ini Tuhan sedang bimbing saudara untuk saudara bertumbuh jadi orang-orang yang dewasa. Oleh sebab itu mungkin ada gesekan, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada hal-hal yang gak berkenan dalam hati saudara. Jalani aja, jangan kecewa, jangan kepahitan, jangan marah, jangan tersinggung, jangan lari pergi. Lihat, semua yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup setiap kita pasti akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Hari ini kita belum mengerti, tapi saya berdoa, saya berharap, saya percaya satu saat saudara akan mengerti. Benarlah firman Tuhan katakan, Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Bapak, hamba berhenti bicara karena hamba terbatas. Tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Sampai nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Hamba tahu orang yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman dan lakukan firman dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Terima kasih bro. Haleluya. Semangat ya. Menjadi dewasa di dalam Tuhan itu penting ya. Hari ini kita akan ada sesuatu yang khusus, yaitu penyerahan anak yang terkasih. Jadi nanti pada saat kita akan mendoakan, saya mengundang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri, dan juga untuk Pak Rudi sebagai wakil gembala dan juga Ibu Modi mungkin bisa untuk bersama-sama mendoakan bersama saya dan istri saya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari saya jemput bangkit berdiri dulu aja. Saya undang keluarga daripada anak Shalom Gabriela Zuriel. Mari maju ke depan. Begitu juga anak daripada keluarga daripada anak Selin Susan Queen. Ya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri semuanya, dan saya minta untuk bangkit maju ke depan. Ya, ke sini. Maju ke sini, maju ke sini. Maju ke sini. Ya. Ya. Ya, sini. Mari Ibu Modi yang terkasih, Pak Rudi. Istri terkasih daripada Pak Rudi, mari Ibu Evi maju ke depan sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari Ibu Evi maju ke depan. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa anak-anak dianugerahkan kepada kita itu dengan satu maksud yang mulia. Supaya anak-anak ini mengalami Tuhan dan menemukan destininya di dalam Tuhan. Dan akhirnya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mari kita bersama-sama
mengangkat tangan dan memberkati anak-anak kita terkasih dan keluarga yang bahagia ini. Mari Pak Rudi, Ibu semuanya. Sana ke sini aja Pak. Tuhan, hari ini hamba-Mu menyerahkan anak terkasih Shalom Gabriela Zuriel, lahir di Bali 13 Juni 2018 dia lahir. Nama ibu Marcella Christina. Hari ini hamba menyerahkan Shalom ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Hamba mohon Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas kehidupan Shalom. Dia seperti namanya, Shalom Gabriela. Dia akan membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Seperti Kristus yang membawa damai sejahtera dan keselamatan bagi dunia ini. Hamba memberkatinya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kebajikan dan kemurahan Tuhan dan terutama penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Shalom hari lepas hari bertumbuh menjadi dewasa di dalam roh, di dalam jiwanya dan di dalam jasmaninya. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau menyertainya, memberkatinya dan mencukupkan segala kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kami juga memberkati mama daripada Shalom. Tuhan, hikmat-Mu ada di atasnya. Menjadi orang tua yang selalu takut akan Tuhan. Menjadi orang tua yang membawa anak-anaknya untuk cinta dan hidup di dalam firman Yesus Kristus. Kiranya kekuatan Tuhan turun atasmu. Kasih karunia Tuhan hari lepas hari menjadi nyata di dalam kehidupanmu. Kami juga memberkati dan menyerahkan anak terkasih Selin Susana Queen. Hamba memberkatinya, menyerahkannya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan Kau terus menyertai Selin, memberkatinya, melindunginya, mencukupkan segala kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dan kami percaya juga masa depan yang gilang gemilang Kau sudah nyatakan dalam kehidupannya. Dia akan mempermuliakan Engkau dan membawa kehormatan bagi orang tuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Selin bertumbuh hari lepas hari menjadi kuat, menjadi dewasa secara rohani, jiwani dan jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan Selin ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba memberkati orang tuanya, Frederica dan juga Denny. Di dalam nama Yesus, kiranya hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan suami istri ini. Mereka bertumbuh menjadi suami istri, menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang mengajarkan kebenaran terhadap anak-anaknya, dan yang hidup sebagai teladan Kristus bagi anak-anaknya. Terima kasih, berkatilah juga Tuhan pekerjaan mereka. Apa yang dikerjakan oleh tangannya dibuat Tuhan menjadi berhasil dan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kedua keluarga ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat, Tuhan berkati saya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Mari. Ya, silakan duduk Bapak-Ibu yang terkasih. Terima kasih banyak turut mendoakan. Ini adalah sukacita kita bersama untuk melepaskan berkat bagi anak-anak cucu kita yang terkasih. Begitu juga dengan keluarga yang ada. Mari kita persiapkan news ya setelah ini. Silakan yang berwajib saya berikan. Terima kasih Pak Sony. Mari selanjutnya kita akan memberikan penaburan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Sebentar kami memberikan persembahan Yesus. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berterima kasih. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Saya panggilkan Ibu Modi untuk pengumuman tambahan. Siapa yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan?
mengucap terima kasih untuk Pastor Gideon yang sudah menjadi berkat. Oh ya, langsung kembali karena mau perjalanan ke Semarang ya. Tuhan Yesus menyertai perjalanannya ke Semarang. Saat ini kita akan mendengarkan MCC News. Shalom, saatnya kita simak info sepekan dalam MCC News. Light, Exit Generation, siang ini pukul 12 bersama Bro Wahyu. Fellowship Umas minggu ini sangat spesial. We care. Kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan senam tobelo bersama. Hari Sabtu, 1 Oktober jam 10 pagi. Lawan ketakutanmu. Menora Star Service, Minggu 2 Oktober jam 9.30 pagi. Ibadah Raya MCC Kuitang minggu depan, 2 Oktober 2022, akan dilayani oleh Pastor Sony Eliazar Titawano, disertai dengan perjamuan kudus. Telah dibuka pendaftaran Encounter Class Batch berikutnya. Akan diadakan mulai awal Oktober, setiap hari Minggu jam 11.30. Hubungi Ibu Nice Angeli. Ikuti seminar doa MCC seri kelima dengan tema Doa dan Misi. Hari Jumat 7 Oktober 2022 jam 7 malam via Zoom. Berikut ini informasi lainnya. Selamat ulang tahun bagi semua jemaat MCC yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat dan perlindungan Tuhan selalu menyertai. MCC News edisi minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan untuk kita semua. Ada satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita karena itu adalah kedukaan. Kenapa? Karena kedukaan itu adalah bagian integral dari kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Bahkan seringkali kejadiannya tak terduga. Benar? Ya, mengakibatkan kepedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena itu gereja MCC bekerja sama dengan Yayasan Maranatha sebagai penyedia layanan kedukaan. Menyediakan paket kepesertaan yang dapat membantu menyiapkan kita untuk mengikuti. Ya, bagi jemaat MCC Kuitang. Untuk info lebih lengkap, silakan menghubungi meja sekretariat yang ada di depan. Ada petugas yang dengan senang hati akan melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin di bagian ada amplop yang saudara dapat di meja sekretariat depan, ada formulir pokok doa. Apabila ada yang mau didoakan, pergumulan atau apapun juga, silakan isi formulirnya, nanti masukkan ke kotak persembahan atau serahkan kepada aser yang bertugas di depan. Kita akan mendoakan, nanti setelah sudah terjawab, silakan hubungi sekretariat untuk agar ada kesaksian atas jawaban doa yang sudah Tuhan jawab dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami gembala,
pengurus dan seluruh jemaat juga mengucapkan ulang tahun kepada jemaat MCC Kuitang khususnya, yaitu ada Ibu Ani Karlaus, ada Mawar, Saudari Mawar, dan juga ada anak Keandra Sofia. Bisa berkenan untuk maju ke depan. Ada juga Saudari Hisenda Galatianis. Ada Veronica Yudi dan Bambang Susapto. Kami mengucapkan terima kasih. Satu dalam doa, saudara-saudara juga saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kedangkan tangan, kita arahkan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun, dan kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Memberkati Pak Gideon yang saat ini sedang mengadakan perjalanan ke bandara untuk menuju Semarang. Kasih setia Tuhan juga menyertai dia sampai di tempat dengan tidak kurang suatu apa. Kami berdoa untuk umat-Mu, anak-anak-Mu yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Untuk ketiga saudara kami yang kekasih, Ibu Ani Karlaus, Saudari Mawar, dan juga Saudari Keandra. Kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu, Amsal 3 ayat 16 katakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Itu menjadi bagian mereka, keluarga mereka, masa depan mereka, dan apapun yang mereka rencanakan, Engkau Allah jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan masa depan-Mu ada dalam kehidupan mereka ada dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Terlebih khusus kami mau serahkan Bapak Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kiranya hikmat yang berasal daripada-Mu menyertai mereka Tuhan. Dalam mengambil keputusan yang kami percaya itu tidaklah sulit. Tetapi biarlah penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan menjadi bagian mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan pemerintah, instansi yang terkait dalam usaha menanggulangi COVID-19. Serta peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia agar menyadari akan kesadaran mereka untuk memberikan dirinya untuk segera di booster. Agar supaya COVID-19 ini semakin hari semakin berakhir. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati, kami menyerahkan gereja MCC ke dalam tangan-Mu. Para penatua yang ada, para gembala, dan seluruh pelayan-pelayan yang ada di 4 wilayah yang ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kami. Sehingga hari demi hari apapun yang terjadi, kami tetap melihat bahwa kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk ibadah yang sudah berjalan dari awal sampai dengan akhirnya. Di penghujung ibadah ini, kami siap untuk menerima berkat yang berasal daripada-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa sebagai keluarga di dalam MCC Kuitang ini. Kami berdoa untuk Ibu Esther, kami berdoa buat Ibu Shana. Hari ini kami melepaskan berkat dan menyatakan di dalam nama Yesus Kristus bahwa Tuhan kami yang hidup itu menjamahnya, menyembuhkannya, memulihkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Ibu Esther menjadi sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ibu Shana menjadi sehat. Bahkan jemaat pun yang mengalami sakit semuanya menjadi sembuh. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang menghadapi persoalan, mengalami kekuatan dan menang setiap dalam persoalan. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya setiap doa syafaat kami yang kami naikkan bahwa Bapa mendengar, Bapa menjawab menurut kedaulatan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari
Jemaat-jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menyertaimu, memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menganugerahkan kebajikannya, kemurahannya, mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Keluargamu disebut keluarga yang disertai, diberkati dan berbahagia dalam setiap keadaan. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, baik yang bertugas di dalam kota maupun yang di luar kota nantinya, baik yang usaha, yang bisnis, menjadi karyawan, menjadi TNI, Polri, diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Terimalah roh takut akan Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga keluargamu menjadi keluarga yang berkenan dan mempermuliakan Tuhan. Segala berkat ini menjadi kenyataan di dalam kehidupanmu, dan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Yang menerima sama-sama katakan, amin. Mari. Terima kasih Yesusku. Mari kita sembah Dia. Untuk berkat-Mu yang Kau curahkan, untuk anugerah yang berlimpah, ku terima dalam hidupku. Sungguh aku percaya. Sungguh aku percaya Kau kan selalu menuntun langkahku. Terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Ku bersuka cita karena pertolongannya, dan menyanyikan syukur kepadanya. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Mu, serajai perbuatan tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, ku puji nama-Mu. Engkau yang berkuasa, Allah yang perkasa, nama-Mu di atas segala nama. Hey, 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 hey. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Ku bersuka cita karena pertolongannya, menyanyikan syukur kepadanya. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Mu, serajai perbuatan tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, ku puji